tanggal 26 Agustus ya 2027. Tiap tanggal 26 ni Pak Bani pasti cerah sekali wajahnya ya. Ya, tiap tanggal 26. Nanti kalau mendekati tanggal 23 mulai lagi tu ya. Gajian ya. Dan aduh, ni yang Teguh yang mana punya ini? Dua nih, yang mana nih? Oh, yang ini Pak, yang depannya ini karena yang satu pakai handphone, jadi di atas gitu Pak. Yang ada nomor gitu. nya Pak, maaf. Oh iya. Iya. Maksudnya adumu berdiri yang gambar di berdiri itu pakai HP itu? Iya, pakai handphone Pak, supaya itu cerah. Oh gitu, iya. Waduh. Iya. Ya cerah, iyalah. Ya. Oke ya, untuk itu atas permintaan saudara Teguh Wahyudi, pada hari ini IBS mengadakan sidang skripsi. Sebelum kita mulai, apakah Teguh Wahyudi masih tetap lanjut ujian atau tidak? Gimana? Bersedia ujian hari ini? Bersedia Pak, Bersedia. siap. Jangan ditutup itunya, videonya Iya ditutup. Pak, ada Harus telepon masuk. wajibnya dibuka ujian ya, Iya. harus dibuka. Kalau ditutup Siap. berarti ditutup juga lembaran hidupnya. Ya. Jadi kalau sudah siap, jadi kita sudah kedatangan para penguji ya. Pertama Bapak Didik Soleh Sedikit ya. Itu penguji 2, kemudian Bapak Bani Saad sebagai pembimbing saudara, dan dia berhak juga menguji saudara sebenarnya ya. Kalau menguji skripsi silakan aja. Kemudian saya sendiri sebagai koordinator Sparta. Ketiga dosen ini kamu kenal kan, Pak Yudi? Kenal Pak, kenal. Kalau kamu usah stres lah ya, biasa aja ya. Ini kita ucapkan selamat sudah sampai pada tahap akan mengikuti ujian sidang skripsi ya. Jadi kalau ini berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan kamu ya, bisa lulus. Tentu saja beberapa saat lagi sudah akan berubah status jadi mahasiswa menjadi alumni IPS ya. Mudah-mudahan doa kamu sama doa kita itu sama. Tapi fakta lapangan itu tergantung effort kamu selama ujian ini. Ada 3 tahap nanti ujian akan dilewati oleh saudara Teguh Wahyudi. Yang pertama, itu tahap pertama presentasi ya. Presentasi itu diberikan waktu 10 sampai 15 menit lah ya. Yang penting-penting aja ya. Yang kedua, setelah presentasi, tahap kedua kita berikan kesempatan kepada Pak Didik, Pak Bani, saya sendiri untuk merespon presentasi kamu tadi itu ya. Saya akan sebagai tukang catat nih, karena koordinator mencatat respon Pak Didik seperti apa, respon Pak Bani seperti apa, respon seperti apa, saya catat itu ya, di berita acara. Dan setelah selesai tahap pertama ini, tahap kedua ini, saya persilakan live dulu sementara di ruangan Zoom ini ya, di ruangan online ini, karena kita akan diskusikan untuk nilai saudara nanti itu. Jangan jauh-jauh pergi, jangan kamu langsung tancap gas ke mall ya. Jadi tetap di tempat. Nanti akan dipandu oleh saudara Wulan apakah sudah masuk kapal lagi atau nggak suruh masuk sama sekali ya. Gantung kondisi ini, biasanya kamu nggak disuruh masuk sama sekali, dibiarkan di luar terus ya. Itu tergantung pengujian 3 ini ya. Kalau 3 ini merasa kamu perlu dipanggil lagi, dipanggil. Kalau nggak perlu dipanggil, nggak dipanggil ya. Itu. Jadi nanti Mbak Ulan nanti kasih tahu ya. Nah kalau dipanggil nanti saudara kita panggil, kita umumkan hasilnya. Hasilnya tentu saja nanti kalau ada perbaikan, ada syarat efektif ya. Jadi kalau sudah tidak memperbaiki skripsinya, berarti tidak efektif, belum efektif gelar sarjananya. Tidak bisa ikut sidang, tidak bisa ikut wisuda ya. Dan saya ditahan dulu ya. Harus diperbaiki sesegera mungkin ya. Saya lebih kami sampaikan untuk itu saudara Teguh Wahyudi dipersilakan untuk presentasi. Waktu dan tempat kami sediakan untuk Anda, gunakan sebaik waktu itu. Persilakan untuk presentasi saudara Teguh Wahyudi. Baik Pak.
Oh, saya lupa tadi mengucapkan terima kasih ke dosen bimbingmu, Pak Bani ya, yang telah Iya, bersusah Pak. payah membimbing kamu. Terima kasih Pak Bani sudah sampai Iya. tahap ini atas judul skripsi menjadi apa analisis deskriptif efektivitas ya itu ya. Oke, silakan, Iya. silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya Teguh Wahyudi dengan NIM 2017-411-2004, dosen pembimbing Bapak Bani Saad, SE, AK, MSI, CA, akan melaksanakan sidang skripsi dengan judul Analisis Deskriptif Efektivitas, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sparta, SEME AKCA, kepada Bapak Dik Saleh Sadikin, SEMSI, dan Bapak Bani Saad, SEAKMSI CA yang telah bersedia hadir pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai berikut. Dimulai dari latar belakang penelitian ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan. Hal ini tertuang pada APBN di mana penerimaannya itu berasal dari pajak, penerimaan utamanya. Salah satu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia adalah otonomi daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian daerahnya. Sebagai salah satu ibu kota negara, pusat bisnis dan kota wisata, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan penerimaan pajak yang tertinggi. Dalam rangka pencapaian kemandirian daerah, peningkatan penerimaan PAD adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian dari Sudarsana, Yasa, dan Dewi 2020, pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuatif, pajak restoran mengalami penurunan dan kontribusi terhadap PAD kecil berkisar 0% sampai 22,34%. Penelitian Aditya 2021, penerimaan PKB di Provinsi Jambi belum efektif. Kemudian penelitian dari Wardani et al. 2017, efektivitas penerimaan PBBP2 di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, PKB, dan PBBP2 pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Dua, untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, PKB, dan PBBP2 pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, untuk menganalisis seberapa besar kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, PKB, dan PBBP2 pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2019. Landasan teori pada penelitian ini yaitu 1. PAD yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber wilayahnya sendiri. Untuk efektivitas menurut Mardiasmo adalah suatu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim 2007 diketahui laju pertumbuhan untuk menghitung masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris memiliki makna keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan, sehingga pada penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diperoleh dari angka yang didapatkan dari pajak hotel, pajak restoran, PKB, dan PBBP2. Kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut. Tingkat efektivitas dilihat dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Lalu untuk mengetahui laju pertumbuhan ini dengan melihat dari realisasi penerimaan pada tahun berjalan dan realisasi pada tahun sebelumnya. Untuk mengetahui kontribusinya dengan melihat realisasi pajak terhadap realisasi PAD. Metodologi penelitian pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Objek penelitiannya pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, PKB, dan PBBP2. Sumber datanya dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan wawancara.
Untuk teknik analisisnya dengan menggunakan analisis efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi. Untuk teknik pengolahan dan analisis datanya digunakan rumus sebagai berikut. Efektivitas digunakan rumusnya realisasi pajak dibagi dengan targetnya dikali dengan 100%, lalu kemudian diklasifikasikan kriteria berdasarkan Depdagri. Untuk laju pertumbuhan, rumusnya realisasi penerimaan pada tahun tertentu dikurangi dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan penerimaan tahun sebelumnya dikali 100%, kemudian diklasifikasikan pada kriteria menurut Halim. Untuk kontribusi, rumusnya realisasi penerimaan dibagi dengan realisasi PAD dikali dengan 100%, lalu diklasifikasikan menurut kriteria dari Depdagri. Untuk hasil penelitiannya, dapat dilihat pada grafik bahwa dapat diketahui efektivitas pajak hotel tahun 2015 tidak mencapai targetnya. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan tamu yang lebih memilih menginap ke hotel budget. Kemudian pada tahun 2016 juga tidak mencapai targetnya, dikarenakan pesatnya pertumbuhan hotel baru di daerah penyangga, yaitu Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Tahun 2017 telah mencapai targetnya, namun menurut Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal, dikarenakan belum optimalnya penerimaan pajak hotel dan rumah kos. Pada tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini karena adanya acara Asian Games pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebabnya karena adanya kemudahan pemesanan dari berbagai jenis aplikasi dengan harga murah, misalnya OVO, Redos, dan Airi, dan lain sebagainya. Untuk hasil perhitungan dari efektivitas pajak restoran, dapat diketahui dari grafik yang ditampilkan bahwa pada kurun waktu 2015 sampai 2019, pada tahun 2016 tidak mencapai targetnya dikarenakan turunnya daya beli masyarakat dan ketidakpatuhan wajib pajak. Pada tahun 2017 masih belum optimal menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena belum efektifnya pelaksanaan penagihan pajak dan surat paksa. Lalu kemudian untuk faktor pendukung tercapainya target pada tahun 2015, 2018, dan 2019 adalah dilakukannya penjaringan wajib pajak baru dan dilakukan penegakan law enforcement, yaitu penempelan pelang maupun stiker pada penunggak wajib pajak. Untuk hasil efektivitas PKB dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dan dalam kriteria sangat efektif. Faktor pendukungnya karena yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penagihan terhadap kendaraan yang belum daftar ulang. Yang kedua, pemutakiran data kendaraan baru, bekas, dan perpanjangan, dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK terkait mekanisme pemungutan PKB, lalu melakukan perpanjangan jam pelayanan Samsat pada Desember 2018. Dan yang kelima yaitu penagihan door-to-door khususnya untuk mobil mewah. Untuk hasil analisis efektivitas PBBP 2 dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 ini, hanya pada tahun 2018 saja yang telah mencapai target dengan kriteria sangat efektif. Faktornya karena adanya penyampaian surat himbauan untuk pelunasan tunggakan PBB. Pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 dalam kriteria efektif, namun tidak mencapai targetnya. Penyebabnya karena adanya pengajuan pengurangan PBBP 2 dari masyarakat atas kenaikan PBB tahun 2015, lalu ketidakpatuhan masyarakat dalam pembayaran PBBP 2 dan penghapusan PBBP 2 dengan NJOP sampai dengan 1 miliar. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Hasil dari perhitungan pertumbuhan pajak hotel dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 dalam kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan negatif
Hal ini disebabkan karena adanya pemisahan pajak hotel dan pajak hiburan dan adanya kebijakan pemerintah pusat yang melarang instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan di hotel. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan online system dan kegiatan supervisi KPK dan penyidik pegawai negeri sipil, lalu adanya penyampaian surat himbauan jumlah nominal pajak berdasarkan analisis potensi. Untuk laju pertumbuhan pajak restoran, dari grafik yang telah disajikan dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan dan penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan yang terendah yaitu tahun 2016 dengan kriteria tidak berhasil. Langkah dan upaya pemerintah daerah adalah dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran secara online. Yang kedua, melakukan perbaikan pelayanan. Dan yang ketiga yaitu melakukan upaya penagihan dengan teguran dan penempelan stiker. Untuk laju pertumbuhan PKB, dapat diketahui pada grafik bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 22,32% dan terendah 2019 yaitu 3,40% dan masuk dalam kriteria tidak berhasil. Langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan pajak progresif, lalu melakukan peningkatan pelayanan di kantor Samsat, dan melakukan penagihan secara door-to-door untuk kendaraan bermotor di atas 1 miliar. Kemudian hasil analisis perhitungan dan analisis laju pertumbuhan PBBP 2 dapat dilihat pada grafik. Diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 mengalami fluktuatif atau mengalami naik turun. Pertumbuhan tertingginya ini terjadi di tahun 2015 sebesar 20,34% dan terendah yaitu 2,97% yaitu pada tahun 2016 dan dalam kriteria tidak berhasil. Langkah dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBBP 2 yaitu dengan pembukaan gerai pembayaran PBBP 2 di mal, yang dua pemasangan plang dan stiker terhadap penunggak pajak dan penyampaian surat himbauan pembayaran tunggakan pajak. Hasil perhitungan dari kontribusi pajak hotel terhadap PAD yaitu pada tahun 2016 yang terbesar dan yang terkecil yaitu pada tahun 2017. Untuk hasil perhitungan dari kontribusi pajak restoran terhadap PAD yang terbesar 2019 dan yang terkecil 2017. Untuk perhitungan kontribusi PKB terbesar pada tahun 2018 dan yang terkecil pada tahun 2015. Untuk kontribusi PBBP 2 terbesar 2019 dan yang terkecil 2017. Jika dilihat dari rata-rata kontribusinya, saya tampilkan pada chart di sini bahwa penerimaan PBBP 2 memiliki kontribusi yang besar dibanding yang lainnya, yaitu 19,64% dan disusul oleh PKB yaitu 18,95%. Kemudian untuk pajak restoran dan pajak hotel kontribusinya masih kecil, yaitu untuk pajak restoran ini 6,98%, kemudian pajak hotel hanya 3,86% kontribusinya terhadap PAD. Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, tingkat efektivitas pajak hotel rata-rata 96,00%, pajak restoran rata-rata 101,43%, PKB rata-ratanya 101,65% dan PBBP 2 98,16%. Secara rata-rata dalam kriteria efektif menurut kriteria dari Depdagri. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan telah efektif. Lalu yang kedua, laju pertumbuhan pajak hotel rata-ratanya 5,31% dan pajak restoran rata-ratanya 14,79%. PKB rata-rata 12,38% dan PBBP 2 rata-rata 11,45% dalam kriteria tidak berhasil menurut kriteria dari Halim 2007. Laju pertumbuhan terbesar adalah dari pajak restoran dan yang terkecil dari pajak hotel.
Untuk kontribusi, pajak hotel rata-rata 3,86% dan pajak restoran 6,98% dengan kriteria sangat kurang menurut kriteria dari Depdagri. PKB rata-rata 18,95% dan PBBP 2 rata-rata 19,64% dalam kriteria kurang menurut kriteria dari Depdagri. Kontribusi terbesar berasal dari PBBP 2 dan PKB, sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD masih tergolong sangat kecil. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran masih sangat kurang dan PKB dan PBBP 2 masih kurang. Hendaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak agar dapat meningkatkan jumlah PAD. Yang kedua yaitu untuk hendaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan analisis pendapatan menggunakan kriteria penilaian kinerja pendapatan. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian ini pada jenis pajak daerah yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sparta. Oke, terima kasih kepada Saudara Teguh Wahyudi atas presentasinya. Untuk itu, tahap kedua ini kita berikan waktu kepada dosen penguji, itu kepada Saudara Didik Saleh Sadikin untuk menguji maksimal mungkin 30 menit aja, Pak. Oke, makasih. Silakan, Pak. Oke, makasih, Pak. Teguh, kamu metodologinya apa ini? Metode yang digunakan pada penelitian ini itu analisis deskriptif kuantitatif, Pak, dengan menggunakan 3 analisis yaitu efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi. Jadi angka-angka itu aja, yang persen-persen itu aja? Nggak ada pengolahan ini lagi, cuma deskriptif aja ya? Iya, Pak, diolah dengan rumus-rumus yang digunakan tadi, Pak. Rumus analisis efektivitas pertumbuhan. Kamu nggak gunain hipotesis nggak? Nggak? Tidak, Pak. Tidak, oke. Nah, tadi ada pembahasan tuh, saudara sebut ada OJK, BI. Apa hubungannya dengan PKB, BI dengan OJK? Oke, yang di slide ini ya, Pak. Yang ini ya, Pak. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK ya, Pak. Iya. Ya. Apa hubungannya? Hubungannya itu jika pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK itu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini. Jadi ketika nanti mekanisme pemungutannya berjalan dengan lancar, maka akan meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini, Pak. Enggak, yang saya ini kan yang diatur BI apa, yang diatur OJK itu apa? Ini kan bicara tentang pajak kendaraan nih. Iya. Ya. Dari pemerintah daerah sendiri berkoordinasi itu dengan Bank Indonesia dan OJK itu terkait mekanisme pemungutannya dalam hal ini, Pak. Misalnya tata cara pembayaran seperti itu agar OJK kan nanti akan diteruskan ke bank-bank yang lain. Jadi seperti itu, Pak. Kan kalau misalnya yang namanya PKB itu kan udah otomatis sekarang udah online ya, di bank manapun juga bisa ya. Iya. Iya kan? Iya kan, mau bayar Tokopedia kayak mau bayar di Alfamart, mau bayar di Indomaret kan bisa STNK tuh. Iya, betul, Pak. Apa itu perlu koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK? Karena menurut wawancara yang telah saya dapatkan dengan Kepala Badan Pusat Informasi Bapenda itu bahwa selain berkoordinasi dengan bank juga melakukan pembukaan terhadap aplikasi-aplikasi seperti yang tadi bisa bayar di Alfamart dan gerai-gerai pembayaran yang lainnya. Namun selain itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu upayanya dengan
berkoordinasi dengan OJK, Pak. Jadi ketika nanti pembayarannya itu berjalan dengan lancar mekanismenya, maka itu akan meningkatkan jumlah pendapatan juga, Pak. Bisa tunjukkan nggak hasil wawancaranya mana coba? Hasil wawancaranya. Deskripsi. Oke. Sudah muncul, Pak. Ya, sudah. Coba. Ini hasil wawancaranya Ya, untuk ya. mengenai Tadi mekanisme pembayaran ya, Pak. Iya, sudah sebut BI dan OJK itu di mana? Dari mana ini? Oh, Wawancara kamu rekam nih? Saya iya, direkam. Kamu rekam ini ya? Terus kamu tulis itu? Iya, Pak. Jadi dari Zoom gitu, saya tulis kembali, Pak. Ada rekaman Zoom-nya nggak? Ada, Pak. Bisa buka, silakan Pak Pendidiknya. Oh, kalau rekaman Zoom-nya Rekaman jam-jamnya lebih bagus lah. Menit berapa gitu kan lebih enak. ini Pak, pada faktor keduanya itu tentang kemampuan pembayaran. Bentar. Oh ini Pak, Oke. Pemerintah daerah bekerja sama dengan bank swasta hingga 14 bank, lalu bekerja sama dengan toko retail, Alfamart dan Indomaret, lalu juga bekerja sama dengan PT Pos untuk melakukan pembayaran dan juga sampai ke platform e-commerce seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Link Aja. Terus? Cuma itu? Kalimat cuma itu? Iya Pak, untuk terkait dengan mekanisme OJK dan Bank Indonesia itu saya dapatkan berdasarkan informasi dari PPID Jakarta. Jadi dalam laporan keuangannya itu menyebutkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi selain dari wawancara ini juga saya mendapatkan informasi dari situ, Bapak. Dari PPID? Mana informasinya? Dari laporan keuangan, Pak. Ada? Nggak punya ya? Saya bisa buka. Ya. Ini di laporan keuangannya agak banyak Pak, jadi saya ini.
Maaf, saya buka dulu ya Pak. Pak, saya share screen ya. Pak, apakah sudah terlihat belum ya Pak? Belum. Bukan ini ya Pak. Bentar. Tidak screen. Mana, Gu? Sebentar Pak, maaf. Saya sudah share tapi kok nggak ini ya. Pak, di sini Pak. Coba mana yang Itu di tahun 2015 ya. Sebentar Pak. Yang terkait dari itu tadi ya Pak, yang PKB. Efektivitas PKB 2000.
2017. Agak panjang sih Pak, bentar ya Pak. Karena dia ada 1000 halaman, sebentar Pak. Karena gini, kalau menurut saya kalau misalkan penjualan oke lah, masih berhubungan dengan BI dan OJK, tapi ini kan bayar pajak ya, gitu. Bentar ya Pak. Bentar ya Pak. Halamannya panjang Pak. Nah ini Pak, bentar Pak. Ini Pak, yang di bab 5 halaman 7, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya di poin yang B, yaitu bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK terkait dengan pengembangan mekanisme pemungutan PKB atas kendaraan bermotor leasing yang lebih efektif. Itu kan leasing ya? Iya Pak. Nah, leasing, nah itu sebenarnya menurut saya nggak ada hubungannya dengan PKB. Kalau B dan OJK oke, kepemilikan masih bisa relevan lah, untuk kepemilikan kendaraan baru itu masih ada relevan. Tapi kan ini pemungutan pajak, memang ini masalah saya. Oke. Kalau dari menurut saya hubungannya yaitu ketika mekanismenya dikembangkan lebih baik dalam pemungutan PKB, maka akan menaikkan jumlah penerimaan pajak juga Pak. Karena di situ bank-bank kan berkoordinasi juga gitu. Pemerintah daerah berkoordinasi. Mekanismenya gimana? Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya yaitu tentang pemungutan PKB, yaitu jika misalnya dari bank itu tadi kan dapat dilakukan pembayaran melalui ATM seperti itu. Jika pembayarannya di situ lancar, tidak ada kendala dan tidak ada gini, kalau misalkan ininya dipermudah pembayarannya, apakah si pajaknya akan efektif pemungutannya? Enggak juga kan? Bagaimana Pak? Maaf. Itu pemungutan itu efektif atau tidaknya tergantung dengan fasilitas itu menurut kamu? Ya. Oh. Berarti efektif itu nanti ketika berhubungan dengan efektivitasnya. Jadi ketika dari segi pembayaran juga sudah efektif, maka nanti kan efektivitasnya juga akan berpengaruh karena hubungan antara efektivitas itu adalah dari target dan realisasi. Jadi ketika dihubungkan dengan
efektivitas dari pembayaran ini juga. Ketika pembayarannya bagus dan efektif, maka targetnya juga dapat tercapai dan realisasinya semakin naik, begitu Bapak. PKB sekarang udah bagus DKI ini. Kalau sekarang ya Pak, menurut pendapat saya, laporan itu gimana laporan itu? Kalau menurut laporan di sini masih terdapat kendala-kendala Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apa kendalanya? Pemerintah daerah. Kendalanya yaitu diantaranya masih ada wajib pajak yang belum patuh. Nah, itu yang wajib pajak belum patuh. Kenapa belum nggak patuh? Wajib pajak tidak patuh bermacam-macam Pak, seperti kenapa adanya penghindaran pajak misalnya. Ya kenapa? Karena mungkin dari masyarakat itu sedang kesusahan ekonomi misalnya daripada itu yang paling utama kan itu, ya kan, ekonomi masyarakat satu. Yang kedua, apalagi kira-kira? Yang kedua, dari masalah-masalah kebijakan yang ada mungkin dari masyarakat tidak. Dari pajak ketinggian bisa nggak? Bagaimana Pak? Dari pajaknya ketinggian, targetnya ketinggian, akhirnya otomatis pajak kendaraan jadi mahal. Terus satu lagi nggak ada insentif lagi dari pemerintah, misalkan membayar lebih awal, dapat diskon nggak juga kan? Tidak Pak. Udah cukup deh saya Pak Sparta, silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Didik atas responnya. Kemudian saya ingin lihat wawancara kamu, bisa putar videonya nggak? Wawancara berapa kali itu? 1 kali Pak, 1 jam. 1 kali aja. Coba putar deh. Coba. Baik. Sebentar ya Pak. Pak maaf, saya akan buka di sini ya Pak. Video.
Pak, apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Ini awal-awal terkendala sinyal. Coba saya. Ini nama siapa? Ada foto itu nama siapa itu? Ini dengan Bapak Rizal, Pak. Lengkapnya itu sebentar. Jabatan ada berapa orang? Jabatannya apa tuh, Pak Rizal? Sebentar, Pak. Ini dengan Bapak Andri Maulidi Rizal SEMM, jabatannya yaitu Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusdatin Bapenda DKI Jakarta. Bapenda bukan Bapeda ya, Bapenda ya. Iya, Bapenda, Pak. Itu kamu ke situ pertama kali berhubungan sama siapa? Awalnya saya mengajukan dengan membuat surat, Pak, dari pengantar dari kampus, lalu saya berikan kepada Bapenda DKI Jakarta. Siapa nama orang yang pertama kali kamu kasih, siapa orang? Melalui email, Pak. Melalui email, terus Iya. dibalas ya? Iya. Berapa lama dibalas? Kalau saya sendiri waktu itu sekitar 1 mingguan, Pak. Namun Cepat ya? setelah itu jadwalnya ditentukan oleh mereka gitu. Mas, sebelum email itu kamu udah bicara secara informal dulu sama mereka, setelah melalui WA dulu sebelum email. Kalau WA itu dengan ada satu lagi, Pak, dengan Mbak Nana itu. Mbak Nana ini dia yang berkoordinasi menyediakan Zoom ini, jadwalnya ini seperti itu, Pak. Kalau selebihnya itu hanya diwawancara ini saja mengenai. Waktu kamu masukin email kamu kan minta permohonan bisa mendapatkan data di Penda itu kan, di Spenda itu. Oke, iya, Pak. Bapenda atau Dispenda? Bapenda, Pak. Oh, dulu Dispenda nama sekarang Bapenda nanti. Iya, Pak, sudah mengalami perubahan. Iya, dulu kan Dispenda namanya. Sekarang Bapenda. Nah, pertama sebelum kamu email surat permohonan itu, sebelumnya kamu sudah berhubungan nggak sama staf di situ? Maksudnya saya kenal gitu, Pak? Iya. Belum, Pak. Jadi mulai dari awal saya mencari itu, memberikan suratnya, mengurus itu semuanya gitu, Pak. Oh, tanpa kenal orang dalam, kamu melalui situs resminya aja? Iya, melalui situs resminya saja, Pak. Saya mencari informasi dari situ juga. Iya, berarti banyak dong mahasiswa yang ambil skripsi minta data ke situ. Iya, Pak. Data-datanya saya ambil. Coba kamu kasih suara nih, yang kasih suaranya mana? Mana suaranya nih? Sebentar, Pak. Apa kamu tanya itu? Nah, ini suaranya. Suaranya tidak muncul ya, Pak? Nggak ada suaranya. Di tempat kamu ada suaranya? Di sini juga tidak ada nih, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Kalau saya nyalakan ini. Gini aja. Pak, maaf, sepertinya ada kendala dari Google Meet-nya, dari saya, dari laptop saya. Nah, saya putarkan melalui handphone ini ya, Pak. Saya putar kalau dari laptop di sini bisa.
Oh, Pak, apakah Pak, apakah sudah terdengar, Pak? Itu suaranya aja bisa nggak? Suaranya aja. Itu kamu 1 jam wawancara? Iya, Pak. Sayang juga itu nggak bisa diputar. Ya. Saya pengen lihat apa yang kamu tanyakan itu apa. Kamu nanya itu, kamu bacakan itu, pertanyaan yang kamu tulis itu, bacakan ke dia. Teguh masih di mute, Teguh. Ya. Maaf Teguh, volumenya yang salah satu device dikecilin aja, dimatiin nggak gemak. Ya, oke, sudah. Mohon maaf Pak, mohon diulangi Pak pertanyaannya. Itu kamu nanya ke dia itu, kamu bacakan yang kamu tulis tadi itu, kan ada tulis pertanyaan tuh. Iya Pak. Dibacakan satu-satu. Dari beberapa yang saya tulis itu, yang upaya dan hasil dari wawancara itu saya masukkan. Nah, untuk itu kan dari hasil pertanyaan dari data deskriptif kamu kan pajak hotel itu kontribusi rendah itu. Kenapa itu? Oh, kontribusinya rendah. Iya, kenapa? Berdasarkan hasil wawancara itu di berdasarkan hasil wawancaranya itu saya bertanya seperti ini Pak. Jika saya melihat dari hasil perhitungan dengan rumus yang saya gunakan ini, saya melihat bahwa kontribusi terhadap PAD itu kecil, rata-rata kontribusi dari pajak hotel seperti itu. Jawaban dari Bapak Rizal itu intinya pada penerimaan PKB pada penerimaan pajak hotel dan restoran itu memang kecil, dan Bapak Rizal juga mengatakan bahwa yang terbesar itu dari PBB, dan yang memang adanya seperti itu pajak di hotel itu kan Jakarta. Ini kamu udah tamu sampai 2019 ya? 2020 nggak ada? Tidak ada Pak, hanya 2015 sampai 2019. Berapa 2020 nggak masuk? Karena pada saat itu
saya mengerjakan skripsi itu saya melihat laporan itunya tidak belum ada juga Pak, dan saya juga ingin menganalisis pada tahun 2015 sampai 2019 saja. Kalau seandainya data 2020 kamu peroleh ya, Iya. kira apa yang terjadi dengan pajak hotel itu? Kalau yang terjadi pada pajak hotel, jika 2020 dimasukkan, pasti hotel ini akan sangat menurun Pak. Karena jika dikaitkan dengan tahun 2020 itu sudah ada masuknya COVID-19, maka tingkat hunian juga pasti akan berkurang, karena sekarang ini masyarakat juga berpikir 2 kali untuk mau menginap di hotel, seperti itu Pak. Berarti artinya kan sebelum COVID pun hotel itu juga rendah. Jadi occupancy rate itu apa tuh? Occupancy rate. Untuk yang hotel itu 3,86% Pak. Berapa? 38,36? 3,86% Pak. Masa sih rendah banget? Occupancy Itu rate untuk pajak hotel. Occupancy rate bukan pajak hotel. Tingkat huniannya berapa persen hotel? Oh, tingkat hunian. Berapa persen? Kalau nggak punya data, kamu susah menanalisis tuh. Aduh. Hunian hotel berapa? Tingkat hunian hotelnya. Tahun 2015, 2016, 2017, 18, 19 di DKI itu berapa rata-rata hunian hotelnya? Berdasarkan latar belakang yang saya cantumkan juga, di tahun 2015 itu tingkat hunian hotel bintang itu 228, kemudian 228%. Bukan Pak, 228 unit hotel Pak. Bukan jumlah hotel. Tingkat hunian itu occupancy rate itu kan pakai persentase, Mas. Occupancy rate itu pakai persentase. Oh, kalau untuk tingkat hunian pada pajak hotel itu, baik, sebentar Pak. Occupancy rate itu nggak occupancy rate? Tahu nggak occupancy rate? Bagaimana Pak? Occupancy rate itu tahu nggak occupancy rate? Occupancy rate? Mohon maaf Pak. Occupancy rate itu tahu nggak? Occupancy rate? Occupancy rate-nya tahu nggak? Occupancy rate? Tahu nggak itu apa sih? Belum, maaf Pak, saya belum tahu. Coba cari Google sekarang, cari Google. Occupancy rate. OCCU patient rate. Google. OJJ. Occupation rate. Masa kamu pajak hotel masa nggak tahu occupation rate? Occupation masa nggak tahu? Oh iya. Kalau nggak tahu gimana bisa jawab pertanyaan saya itu. Karena ada kaitan ke situ tuh. Persen rate ya Pak. Bahasa Inggris, Teguh. Bahasa Inggris Mas, occupation rate. Bahasa Inggrisnya OCCU. Occupation rate. Itu terkenal itu di zaman saya masih SD sudah ada tuh istilah itu. Aduh, gimana sih? Ini saya tulis. Oh, jumlah persentase ruang yang disewa atau digunakan dengan total ruang yang tersedia. Nah, itu berapa persen tuh? Tiap tahun itu berapa persen? 2015 berapa persen? Ada nggak data kamu? Kalau nggak ada, harus tambahkan tuh deskripsimu tuh. Oh, baik Pak. Tambahkan semua analisis lebih tajam tuh. Baik Pak, nanti saya akan tambahkan. Dalam penulisan saya ini belum ada Pak untuk ini. Iya, untuk analisis tuh tambahkanlah. Kalau Baik. perlu di dalam latar belakang aja sebutkan latar belakang, data sebutkan latar belakang itu. Ya kan? Baik Pak. Benar nggak kontribusinya segitu kok? Besarnya gimana? Ya. Baik Pak. Sebelum krisis, sebelum COVID pun tingkat hunian hotel itu juga udah rendah juga. Ya. Kan ada low cost sewa hotel, jajoran mereka low cost. Sewa hotel di Jakarta ini termasuk murah ternyata dibandingkan negara lain. Ya, kalau kita pergi ke Eropa itu 500.000 itu mungkin tempat apa tuh? Mungkin kelas kambing kali ya, 500.000. Kalau di Jakarta kan udah lumayan bagus 500.000. Bahkan di Singapura itu saya pernah nginap 500.000 itu Wisma itu kelas kambing.
Tapi di Jakarta 100.000 udah bintang 5 itu. Ya, Baik. udah murah. Itu tahun berapa saya tuh ke Singapura 2018 kali. Oh gitu Berarti ya. sekarang. Jadi tinggal hotel itu memang kenapa kontribusi rendah itu karena terlalu banyak hotel Jakarta itu dan juga mereka jor-joran ya. Lagi dia ada wisata itu. Ya, wisata. Itu, jadi itu yang penyebab itu. Rendah itu. Baik Pak. Ya, ya udah cuma itu aja. Tapi datamu deskriptif ya, deskriptif sama wawancara itu aja. Dan yang kamu sampaikan itu sesuatu yang beda, yang baru sebenarnya. Iya Yang Pak. baru masuk itu PBB lah. Pajak pusat, pajak daerah itu apa beda tuh? Pajak pusat, pajak daerah. Kalau pajak pusat itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kalau Contohnya pajak apa? daerah itu dikelola oleh Contoh pemerintah apa? daerah Pak. Pajak pusat itu contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya pajak pusat itu. Kalau pajak pusat itu seperti pembelian barang retail Pak. Gitu. Terus apa lagi? Banyak Kalau ini. oh ya banyak Pak. Kalau untuk pajak daerahnya itu pajak hotel, pajak restoran, Nah, pajak pajak pusat itu apa aja yang dikenal apa? Yang dikenal oleh masyarakat pajak pusat itu apa ya? Itu kalau impor itu kan banyak nggak dikenal. Ini dikenal apa ya? Yang favorit aja apa pajak pusat contohnya apa? pajak pusat itu dari Aduh, lihat buku. Kamu kan mata kuliah pajak nih. seperti Lihat buku. Kalau nggak boleh lihat buku sebenarnya. Jadi kamu nggak tahu ya, nggak tahu lah itu. Pajak daerah itu sebagai contoh seperti apa pajak daerah? contohnya ya Pak. Sebutlah, sebut contohnya. Ya, contohnya itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak PBB P2, terus pajak air tanah. Itu tarif pajak itu sama nggak setiap daerah itu? Bagaimana Pak? Tarif pajak tarif pajak daerah itu sama nggak setiap daerah? Mohon maaf Pak, boleh diulangi. Pajak daerah tersebut tarifnya sama nggak setiap daerah? Berbeda-beda Pak. Kenapa? Beda? Di mana? Tahu di mana kamu boleh beda itu? Apa berbeda? Kalau untuk pajak daerah sendiri karena pengelolaannya dikelola oleh pemerintah daerah Pak. Jadi pemerintah daerah menentukan besaran dari tarif pajak. Seperti Ya. itu Pak. Ya. Kamu kerja di mana, Teguh? Saya kerja di Sugar Group Pak. Bagian apa? Saya di bagian income audit Pak. Bukan mungkin pajak. Bukan Pak. Nah, selama kamu jadi income audit itu temuan apa kamu terkait dengan pajak yang terjadi di perusahaanmu? Temuan apa yang sering terjadi? Terkait dengan pajak. Biasanya ada temuan untuk pajak daerah itu kalau terkait pajak mungkin karena perbedaan antara tarikan yang di CMS itu, CMS BRI dengan total yang seharusnya dibayarkan. Nah, yang harus dilakukan Itu sering juga, saya juga sering salah itu karena banyak banget kode-kodenya. iya, Jadi Pak. saya pernah transfer, saya kan kelebihan berpajak itu. Iya. Saya transfer nggak masuk ke situ, sehingga nggak susah submit pajak pengurangan kan. Di perusahaan memang terjadi juga, emang nggak
ikut pelatihan tuh karyawannya. Pelatihan untuk Pajak, Oh iya. keliru itu kenapa tuh? Nggak ada konsultan pajak, nggak ada konsultan, nggak pakai konsultan pajak. Oh, konsultan ada, Pak. Kalau Oh, konsultan. bisa salah juga. Kenapa tuh? Itu karena perbedaan, Pak. Menurut pengalaman saya itu karena dari CMS-nya sendiri, ketika kita ada tarikan dari CMS itu, CMS BRI yang kita pakai itu, hasilnya itu berbeda karena menurut dari BRI-nya itu karena ada perbedaan waktu dalam penarikan data, Pak. Sehingga data aktual yang kita seharusnya pajak yang harus dibayarkan itu biasanya ada selisih di situ, seperti itu, Pak. Berarti berbeda-beda dong. Setiap waktu beda-beda. Bagaimana, Pak, yang berbeda? Maaf. Kenapa masalah waktu perbedaan timbul karena masalah waktu? Kenapa itu? Itu karena gini, Pak, kalau di perusahaan saya itu adalah perusahaan Ini F&B. pajak penghasilan atau pajak PPN nih? Ini pajak daerah, Pak, yang saya Enggak, pajak daerah contohnya apa? Pajak daerah pajak di perusahaan restoran, kamu Pak. apa? Pajak daerah restoran. perusahaan apa? Apa? Pajak restoran. Kamu restoran kerjanya? Ini restoran itu? Kamu restoran? Bukan, Pak. Perusahaannya ini ada salah satunya bergerak di F&B juga, Pak. Nah, yang saya bicarakan ini adalah mengenai pajak restoran yang tadi yang ada kendala, salah satunya seperti itu, Pak. Di tempat kamu bekerja? Iya. Bekerja kamu berarti kamu ada restoran juga punya? Grupmu ada punya restoran juga? Iya, ada, Pak. Nah, itu Salah satunya itu. Selain restoran. Oh, kamu grup itu ya? Ada berapa banyak perusahaan di grupmu itu? Kalau dirinci banyak sih, Pak. Jadi berapa selain banyak dari ada gula, ada kopi. Ada berapa perusahaan di bawah grup itu? Perusahaannya ada berapa? Maaf, Pak. Perusahaannya ada berapa? Perusahaannya. Kamu kan auditnya di grup kan? Di ini, Pak, di grup, tapi untuk salah satu PT saja kalau saya. Oh, PT kamu itu namanya apa? PT saya itu PT Legenda Kuliner, Pak. Bergerak di bidang restoran? Iya. Oh, lokasi Gitu, di mana tuh? Lokasinya di Lotte Shopping Avenue, Pak. Ya, namanya JJ Royal Brasserie. Iya. Iya. Oke, itu saja ya yang perlu sampaikan. Jadi tambahkan data itu ya, ke peserta ya. Baik, Pak. Oke, silakan kamu bisa live dulu sebentar ya. Baik, Pak. Ya. Saya live ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini apa nih deskripsi? Pak Didik ya, ini Pak Didik dulu ya. Pak Didik yang perlu dikoreksi apa aja Pak Didik? Ini saya masuk, ini kok bisa bicara. Ini kok nggak ada, Pak, nggak ada yang saya tambahkan. Nggak ada koreksi ya? Yang ada. Di formnya kok nggak bisa saya ketik nih? Berapa nih? Bawulan aja, Pak. Nggak, form yang form koreksi di sini, koreksi ujian, itu nggak bisa diketik nih. Kenapa nih? Berita acara. Oh, sebentar. Ini posisi, aduh, ini gimana ya? Tabel, Mbak Ulan, tabel koreksi ujian skripsi, tolong dibenahi tabelnya dong. Nggak jelas ini, saya ngetik di tengah taruhnya, bukan di atas ya. Itu benar ya, tabel ini, tabel yang koreksi ujian skripsi itu ya, form SMP 323.04 itu ya. Saya ini bingung saya lihat tabelnya gimana sih, bikin tabel nih. Ya, saya nggak bisa taruh kursor di atas, di tengah langsung ya. Susah juga. Itu susah nulis itu, mengetik itu susah, koreksi susah. Mbak Ulan mana, Mbak Ulan? Mbak Ulan. Iya, Bapak. Ini coba saya coba itu ya, kamu lihat deh. Perbaiki dong. Sebentar. Ini kan apa nih form koreksi? Ini form koreksi kan? Udah lihat belum? Udah lihat Mbak?
koreksi ya Pak. Oh, dia enggak saya tampilkan dia enggak muncul. Enggak, jadi kemarin itu kan ada kekurangan koreksi. Bukan tanya belum selesai jawab. Udah kelihatan belum tampilan saya ini? Bagaimana Pak? Agak putus-putus Pak, Sparta, maaf. Saya kan share nih, udah kelihatan belum? Iya, sudah kelihatan Pak. Nah, koleksi ujian skripsi ini di kotaknya ini kan di kotaknya coba lihat ya. Nah, Iya. ini kok kayak gini jadinya. Kalau saya ketik di sini nggak bisa nih. Oh. Gimana sih? Ini bekerja gimana sih? Coba klik yang mana plus atas, Pak. Apa? Tanda klik yang mana plus tuh ada kotak di atas. Coba scroll dulu, Pak. Di atas scroll dulu. Scroll. Di atas ada tanda kotak gitu. Ada objek tuh yang masuk tuh. Nah, itu klik. Nah, itu yang ini maksudnya. Tanda plus tuh. Ada di sebelah garis. Di bawah IBS, logo IBS, koreksi ujian ada garis kan ya? Ada plus di mana? Diklik aja itunya, tanda plusnya. Di atas nama, Pak. Di atas nama. Oh, ini nama. Ini terus. Nah, itu klik aja itunya. Terus klik. Diklik coba di klik kanan apa klik kiri biar hilang itunya. Di kanan. Apanya? Di klik kanan deh itu kan objek itu. Di klik kanan, Mas. Nah, itu kan objek itu. Bapak batalin. Jadi nanti Bapak bisa jadi kursor. Objek mana, Mas? Objek mana nih? Ada cut copy. Dibatalin aja, Pak. Dibatalin biar dibatalin biar itunya nggak keluar itunya si objek ininya. Dibatalin mana caranya? Dibatalin mana? Objek mana? Nggak ada tulisan objek nih. Gimana tulisan objek ini mana nih, Mas Ridi? Coba di klik kanan, Pak. Bisa nggak? Ini kan ini klik kanan nih kan? Ya. Klik kanan nih. Oke. Coba di escape, Pak. Escape mana? Escape. Tombol escape di ini. Udah skip nih. Terus hilang kan? Ya, ini bukan ini Mas yang di tabel dalam ini. Bapak coba kursornya dipindahin ke koreksi Pak, bisa Pak? Tabel ini enggak aduh. Ini kalau di S1 pagi nggak ada masalah seperti itu, langsung ketik langsung muncul kan? Itu keluar Pak, coba nggak bisa ya Pak? Belum mana? Nggak bisa, Pak. Itu udah hilang tuh. Bisa. Mana? Coba klik di nomor, Pak. Nomor 1. Ya, 1 di bawah, Itu, di tengah kayaknya. Itu tabelnya nggak terlihat itu, Pak. Itu ada tabel tapi nggak kelihatan. Tabel di mana? Oh, yang di kosong itu sebenarnya ada tabelnya itu. Iya, makanya kau kasih garis ya, kasih garis deh. Cuma tabel nggak kelihatan. Kasih garis nih. Nah, ini garis. Nah, Ini sorry. Kasih garis misalnya, kasih garis kan. nah iya itu kan tabel-tabel tuh, Pak. Tapi Si nggak garis kelihatan. Si garis Formatnya nih. Formatnya bikin, aduh, kenapa sih nggak biasa aja bikin tabel? Di tengah. Terus Ini yang biasa dikirim sih ini Pak, nggak masalah sih Pak, bisa Pak. Di saya juga ini saya sedang buka, bisa Pak. Iya, bisa, tapi langsung di tengah nih. Ya, gimana nih? Ya. Gimana langsung ke atas itu di tengah? Itu juga tengah. Tengah maksudnya nggak di sini nih, gimana nih? Oh iya sebentar Pak. Ini maksudnya formatnya biasa aja, jangan banyak gaya deh. Ini gaya tuh banyak gaya nih. Ya. Jadi saya kalau ngerti pusing saya nih. Kalau pagi udah saya koreksi tuh sama siapa? Sama Divita ada koreksinya. Saya coba kirim ulang ya Pak Sparta. Itu Saya rapikan dulu sebentar. iya, Boleh Pak? Saya ngetik ini. Misalnya kalau seketik misalnya Pak Didik misalkan, Pak Didik. Tengah taruhnya tuh. Aduh. Pak Didik misalnya. Kan repot segini. Nih. Repot kan itu. Nah, jadi Pak Didik tidak ada kan? Tidak ada ini, tidak ada. Kan nggak enak banget lihat nih. Kalau saya jadikan ini juga nggak bisa nih. Ini tidak ada di tengah taruhnya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau saya cuma satu aja. Kalau saya Sparta. Tambahkan data itu. Tambahkan data.
Persendet ya. Hotel ya. Hotel. Saya udah kaitkan dengan dengan apa? Dengan analisis hasil ya. Hasil kontribusi pajak hotel. Kontribusi. Saya susah nih, saya agak rusak apa? Saya pakai yang ini nih. Habis saya rusak keyboardnya. Kontribusi pajak hotel. Okay. Nah sekarang silakan nilainya. Saya tutup dulu nih. Sorry. Silakan nilai Mbak Ulan, buka Mbak Ulan nilainya. Di kampus bisa masukin dulu. Iya baik Pak, sebentar saya share. Apa sudah terlihat Pak? Ya, silakan yang Pak Didik dulu, Pak Didik, masih Pak Didik. Silakan Pak Dik-Dik. 75,7 ada di kampus kan ya? Mas, Oh, Bapak sudah input di kampus sudah. Iya udah. Soalnya di saya nggak muncul sebentar Pak. Masa sih saya udah masuk. Mungkin sinyalnya belum nyampe ke Mbak Ulan gitu. Iya. Ini saya langsung dari IBS sih Pak, sebentar Pak, coba. Oh, kosong lagi ya? Kosong lagi kan Pak? Iya. Suka gini Pak, kalau e-kampus suka hilang Pak. Oke. Tadi boleh saya isi 75 deh. Disebut aja Pak Dik, sebut aja. Dari ulang aja mungkin Pak Dik-Dik. Ya silakan. Oke. Dari awal ya, 75. 75 semua aja deh. 75 semua Pak. Ada tambahan catatannya mungkin Pak Dik-Dik? Ya ada. Ke Pak Bani. Silakan Pak Pak Bani, Bani. silakan. Pak Bani. Ya. Saya sampai nanya semua Mbak. Iya, berapa Pak angkanya? 81. 81 Pak. Mm. 60 tambah 21. Rajin anaknya, cuman agak kurang sih Pak. Seperti ini Pak Bani? Iya. Berapa Bani nilai akhirnya berapa Mbak Ulan? 81. Bentar Pak. Kalau Pak Didik Pak berapa tadi? Bani 81 Pak. 81. Kalau Pak Didik tadi berapa? Pak Dik 75 Pak. 75 ya. Nah, kalau saya agak variasi. Pertama masukkan nilainya 79, Iya Pak. 80, Ya. 79, Iya Pak. 75, Iya Pak. 76, Ya. 80, Iya Pak. 80. Berapa nilai akhir itu? Nilai akhir saya berapa? Tadi. Untuk angkanya total di 78,03, hurufnya A minus Pak. Bukan yang punya saya dulu, punya saya. Kalau yang punya Bapak 78 Pak. 8 juga. 8. Ini 78 atau 8. Jadi berapa A minus ya? Total berapa? 78 tambah 78,03 Pak A minus. berapa?
78,03 A minus, Pak. 0,3. Kak, total nilai berapa? 78, kan saya 78, Pak Dik 81, anggota Iya, Pak. ini 75. Iya, Pak. Total keseluruhannya 78,03, Pak. Bukan total nilainya berapa? Atau nggak ada total sih, nggak ada ya, udahlah. Dari rata-rata, Pak. Jadi Rata-rata. jadi A minus ya, A minus ya. Oke, Iya, minus, Rata-rata, Pak. Pak. A minus. Ini. A minus ya. Jadi hurufnya A minus ya. A minus itu jangan tulis A strip ya, tulis kata minus. Kalau strip itu tinggal dicontohin di atas jadi A plus semua. Terus itu nilainya berapa? 78,03. 03, Pak. Ini rata-rata ya, Mbak? Oke, Iya. 0,3. Oke, silakan dipanggil aja. Iya. Bapak mohon maaf untuk catatannya penting ini di sini ada lama perbaikannya berapa lama, Pak? Oh, 2 minggu aja. 2 minggu dia kan nggak banyak perbaiki, cuman seperti ini nggak ada. Saya perlu nambah itu aja. 2 minggu aja, paling lama 2 minggu. 2 minggu berarti di tanggal 8 ya, Pak ya? Iya. Ada lagi Pak Sarta? Cuma itu aja. Ya. Anaknya saya minta bergabung kembali ya, Pak? Iya. Jangan diusir ya, nggak usah gabung lah. Iya, Pak. Jangan diusir. Oke, sudah datang kembali ya. Sudah di Teguh Wahyudi ya. Iya, Pak. Nah, kita sudah mengumpulkan nilai ya dari masing-masing kita. Dan tentu saja nilainya lumayan bagus ya. Tapi bukan berarti skripsimu secara objektif sangat bagus, enggak juga. Karena ada beberapa skripsi kamu itu ibaratnya itu seperti membaca laporan Daspenda ya, terhadap pendapatan itu. Seperti itu laporan. Karena analisis deskriptif saja kan. Dan yang kedua juga penelitian kamu itu belum tantangan Kaprodi kayaknya, saya lihat penelitiannya. Kenapa Kaprodi nggak ada tantangan? Penelitian, usaha keterangan penelitiannya baru Pak Bani, itu dirinya belum tantangan. Belum bisa ujian. Kenapa tuh? Oh, itu dari formnya. Formnya kan ada tangan Bu Iwi kan ke Prodi. Mohon maaf Pak Sparta, kan dari Prodi menyerahkan ke saya, mungkin saya lupa menempelkan Pak di Turnitinnya. Oh, Iya. iya. Atau mungkin sudah saya tempel, cuman yang saya attachment yang beda Pak, mohon maaf. Oh iya, Ya, Pak. Memang diberi kewenangan Mbak Ulan langsung tempel sendiri? Iya, jadi Bu Yui sudah menyerahkan tanda tangan ke saya untuk seperti form-form yang perlu tanda tangan beliau kan karena kemarin ada masalah yang lambat Pak karena harus tanda tangan basi jadi diserahkan ke akademik ya. Iya lambat tuh. Jadi pakai elektronik aja. Jadi tolong ya Mbak Ulannya. Baik Pak, ya. Iya, itu nanti dilengkapi lagi itu. Menurut kamu gimana Mas Teguh hasil ujian hari ini? Dari Pak Didik ada yang kesulitan nggak menjawab nggak pertanyaan Pak Didik? Dari Pak Didik? Iya, gimana? Kamu kesulitan nggak menjawab pertanyaannya? Oh, kalau dari Pak Didik, saya karena mungkin ada beberapa yang kurang tepat dalam penyampaian jawaban saya, namun saya berusaha untuk menjawab
Gitu Pak. Itu ya. Kalau saya gimana dari saya? Kalau dari Bapak juga tadi ada pertanyaan yang mengenai pajak pusat itu Pak, saya agak grogi jadi saya belum bisa jawab itu tadi. Harusnya sudah bisa dijawab karena grogi kayaknya sih Pak. Gitu. Yang lain apalagi yang nggak bisa menjawab tadi ada lagi nggak bisa menjawab. Susah banget. Mengenai itu tadi Pak yang perbandingan persentase dengan jumlah hunian itu tadi yang Apa namanya? Itu tadi namanya Lupa lagi. output. Apa tuh? Saya lupa Pak. Occupation Rate. Iya. Occupation rate. Habis sidang ini kamu coba nginep di hotel ya biar tahu tuh. Iya. Kamu nggak pernah check-in. Istilah yang lumrah di hotel tuh. Kalau makin rendah makin kosong ya, makin nggak ada penghuni. Kalau Iya, lebih 100% berarti hotel jam-jaman, itu nggak jam-jaman. Kalau lebih 100% berarti itu jam-jaman, penuh dan jam-jaman. Oh iya betul. Ngerti nggak? Iya Pak, baik. Nah, kalau bukan jam-jaman pasti maksimal 100% tuh harusnya. Ya. Baik Pak. Langganannya Pak Dik tuh. Jam-jam. Iya, jam-jaman tuh dalam 24 jam tuh ada 4 penghuni yang keluar masuk itu persentasenya 400% tuh. Kalau semua kamar tuh tersewa selama 24 jam ada 3 kali penghuni, Pak. Itu jam-jaman namanya. Saya nggak tahu zaman itu pokoknya per jam lah. Kamu bisa nginap di situ per jam, 3 jam, 4 jam. Saya nggak tahu apa itu, saya nggak tahu tuh. Saya dengar hotel jam-jaman itu. Jadi kalau persentasenya di atas 100% berarti hotelnya jam-jaman ya. Ngerti nggak? Iya Pak, baik. Kalau di bawah 1% berarti hotel yang biasa ya. Ya. Itu kebesaran itu udah harus tahu lah itu. Masa kamu auditor nggak tahu sih? Padahal kamu Baik Pak. ya. Terima Itu kasih. jadi dengan kondisi seperti itu kamu nggak bisa kita kasihkan nilai 100 ya ujiannya. Banyak gagap-gagap kamu. Coba kamu lancar jawab mesti 100 tuh, tapi nggak bisa. Kemudian juga kamu deskriptif ya. Deskriptif bukan nggak bagus ya, tapi ada beberapa yang perbaiki ya. Nah dengan demikian kamu diberikan nilai ya itu 78,03 nilai rata-ratanya 78,03. Kalau lihat dari huruf A itu A minus ya, A minus. Lulus kamu ya. Baik, terima Lulus. kasih. Jadi kamu ucapkan selamat, lulus, jadi udah langsung jadi alumni. Tapi ada syaratnya diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, jadi kelulusan ditunda sampai kamu skripsi harus diperbaiki selama 2 minggu. Karena kan di pendidik nggak ada perubahan, pendidik nggak ada edit, cuma di saya aja. Jadi koreksi di pendidik nggak ada, cuma saya itu. Saya itu yang saya edit kan koreksi yang tadi itu. Tambahkan data-data occupation rate. Di tahun penelitian kamu berapa untuk hotel itu kamu bisa analisis kaitkan dengan kontribusi pajak hotel mereka ya analisisnya. Jadi mungkin di latar belakang itu tambahkan lagi occupation rate-nya. Nanti di analisis kamu tambahkan analisis itu ya. Baik Pak. Itu aja. Jadi dengan demikian selamat kami ucapkan, mudah-mudahan kamu dengan lulus S1 ini bisa meningkat karir kamu di kampus di pekerjaan ya. Karena di pekerjaan itu paling tidak gelar akademik itu diperlukan juga ya zaman sekarang. Jadi bisa syarat untuk praktisi harus S1 ya. Nggak mungkin syarat untuk praktisi bisa tamat SD, nggak mungkin lagi. Dulu zaman baru merdeka itu masih bisa tamat SD, tamat SMP bisa jadi kepala kanwil ya. Tamat SMA bisa jadi kepala kanwil. Sekarang udah nggak bisa ya. Sulit ya. Terus juga seperti kalau berbisnis, bisnis itu dulu nggak sekolah bisa sukses bisnisnya. Seperti saya pernah dan mertua kakak saya nggak bisa baca tulis, bisa jadi developer bangun komplek perumahan ini. Dan anak buahnya, karyawannya banyak lulusan ITB, banget itu. Dia nggak bisa baca loh. Itu fakta, semua udah meninggal gitu. Udah meninggal. Nah, itu sekarang kan udah nggak mungkin generasi kamu tanpa tulis baca nggak mungkin lah bisa bisnis sukses. Jadi zaman dulu ya. Jadi dulu karena keterbatasan dia nggak bisa sekolah, dia pintar tapi sekolah nggak bisa. Jadi intuisinya luar biasa. Dia developer membangun rumah beberapa komplek perumahan. Itu mertua kakak saya itu.
Orang udah meninggal ya. Gak bisa baca tulis ya, luar biasa itu. Istrinya ada dua istrinya. Anaknya ada mungkin 20 ada anaknya, 20 orang anaknya ya. Itu jadi ya akademik itu penting ya. Dan akademik itu nanti sukses bangganya apakah kamu menguasai knowledge yang kamu pelajari di kampus ya. Dan analytical thinking kamu apakah pas atau enggak ya. Jadi kuliah itu tidak sekedar mencari gelar tapi ilmunya. Kalau enggak nanti di rapat-rapat di perusahaan kalau kamu logika nggak jalan, orang pasti komentar ini lulusan mana sih, ngaco banget logikanya. Iya, betul. Ya. Iya. Karena karir kamu itu ada di pertama outcome pekerjaan kamu, yang kedua dari pengamatan pimpinan saat rapat itu. Itu perlu luar biasa kontribusinya. Di rapat nggak pernah ngomong, kalau sekali ngomong juga bikin orang berkenyut dahinya ya, dan nggak jelas juga, itu mempengaruhi. Ya, saya udah pengalaman teman-teman saya yang jadi direksi sekarang itu sudah ada sejak awal, sudah di rapat pun dia paling aktif ya, analisis bagus ya, bukannya cari muka aja ya, pekerjaannya juga bagus ya. Direksi BUMN banyak berapa orang ya, jadi dekan ya, jadi rektor ya, itu bukan orang bodoh ya. Jadi nggak mungkin lah orang yang tidak punya logika bisa mencapai pucuk pimpinan, susah. Karena nanti dia dapat banyak persoalan di perusahaan itu, kalau dia nggak pintar gimana sih kan bisa berantakan perusahaannya. Itu yang saya sarankan. Jadi bekerja itu jangan hanya sekedar kerja klerek ya. Jadi kamu amati pekerjaan itu, kok bisa begini, kok bisa begitu, apa yang harus dikerjakan, di mana salah, di mana kelemahannya, apa perubahan sistem, supaya itu analisis pekerjaan. Baik. Selesai ngaudit misalnya, saya audit dilempar aja selesai. Tapi sebanyak ngomong audit itu analisis panjang-panjang kemana-mana. Dan keingintahuanmu tinggi sebagai audit itu, keingintahuan tinggi. Kepesertaan nggak tahu, berarti keingintahuannya masih lemah, itu masih lemah. Ya, kenapa pajak restoran itu biasa aja, itu gagap jawabnya, masih lemah keingintahuan. Padahal si auditor harus tahu itu. Ya, auditor itu memang saat meriksa dia tidak banyak ngomong, tapi setelah meriksa banyak ngomong dia. Meriksa seperti ya. Oke, ini saya sampaikan, mungkin ada lagi dari Pak Bani, silakan. Atau Pak Didik, silakan. Apalagi yang sampaikan. Kamu kan udah lulus nih. Iya, Pak. Kamu bantuin lah IBS, cari gantinya kamu, mau keluar 1, masuk 2 gitu kan. Oh, gitu. Oke. Ya, udah gitu aja deh. Baik, Pak, nanti dikasih itu. Iya, kamu tarik lah karyawan di tempat kamu perusahaan bekerja, suruh kuliah di IBS ya. Oh iya. Ya. Baik, Pak. Oke, silakan Pak Bani, ada lagi Pak Bani. Saya bimbing kesan-kesan Pak Bani, bimbing Teguh Wahyudi ini, silakan. Ya, baik, makasih Pak Sparta. Iya. Ya betul nih, Teguh ini termasuk bimbingan yang aktif ya, rajin. Iya. Kalau Zoom sampai tengah malam, saya sampai kewalahan jujur ya. Iya. Nanya terus gitu ya. Kolan karena nggak punya pulsa. Mbak Bani, kolan karena Mas Bani ada temannya yang sama di kamar, jadi terganggu juga ya. Kewalahan, Pak. Kewalahan dia, Pak, ada acara. Ada acara. Lagi, Pak. Jadi Wahyudi jangan kamu ganggu, Bani itu malam-malam, dia sibuk banget. Malah sibuk malam pada siang itu. Siang nggak sibuk, malamnya luar biasa sibuk gitu. Jangan diganggu lah. Nah, Jam ini. segini udah gelap-gelapan, Pak. Iya. Ini kegelapan karena Pak Didik ada lagi tugas malamnya, pergi minggu nih. Semalam nunggu nih. Genting rumput malam ya, Pak. Iya, ganti rumput sama cukur rapin rambut lah, rambut sama maksudnya rapin ini ini rumput kan banyak rumput gitu. Iya. Cuma kadang-kadang terlalu banyak ngomong juga nggak bagus juga tuh gue. Jadi kalau kamu kan ngomongnya banyak nih ya, jujur ya. Tapi kurang tajam gitu. Oh. Nah, itu sebaiknya diperbaiki. Baik, Pak. Jadi diolah dulu, dipikir dulu baru dilontarkan kata-kata ya. Baik. Ya bagus sih, emang kamu banyak ngomong ya. Gitu. Cuma kadang-kadang kurang relevan ya. Jadi harus diperbaiki itu. Baik, Pak. Lagi di auditor harus tajam ini. Baik. Analisisnya ya.
Gitu. Nah itu juga itu salah satu evaluasi karir kamu tuh kalau ngomong banyak ngomong tanpa orang jadi ada lagi Pak Ya. Bani. Ya, saya rasa Teguh semangatnya luar biasa. Saya ucapkan selamat ya. Terima kasih Bang Bani. Oke, dari saya Nah, terakhir ya. Coba kamu sampaikan kesan-kesan baik kamu terhadap IPS dan kesan buruk terhadap IPS. Saya jujur aja. Iya. Kamu esensi tuh sore nih. Saya reguler sore Pak. Berarti udah 4 tahun kan kuliah. Udah berapa Iya, tahun? 4 4 tahun tahun. atau 6 tahun? Dari 2017 udah 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi selama 4 tahun itu kamu berhubungan baik dengan anak akademik kita, dosen-dosen, fasilitas ya. Itu kita butuh juga untuk perbaikan ya ke depan itu. Silakan apa yang kamu sampaikan kesan baik kesan buruk untuk semua infrastruktur, semua dosen, bukan juga dengan kampus lah ya. Silakan. Baik. Nggak nggak ada mempengaruhi nilai kamu, nggak usah jujur aja ya. Baik Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Bani yang jadi sebagai dosen pembimbing saya. Yang sampai saat ini saya berada pada titik ini sampai selesai skripsi dan masih nanti akan dilakukan perbaikan. Saya terima kasih sekali Bapak dan saya juga berterima kasih kepada Pak Dikdi, Pak Sparta juga terima kasih atas saran-sarannya. Ini akan bermanfaat sekali untuk saya nanti di pekerjaan saya juga tadi yang sudah disampaikan. Untuk pengalaman saya selama saya menjadi mahasiswa di IBS itu, saya sangat dapat berkomunikasi secara baik, friendly dengan dosen-dosennya gitu, dosennya asik-asik dan masih dapat bisa diajak lari bareng seperti Bu Nova seperti itu dan selain itu juga di fasilitas saya minta bantu untuk perihal akademik seperti itu dibantu secara cepat gitu. Saya sangat berterima kasih sekali. Untuk Mbak Ulan juga terima kasih sudah dibantu semuanya, semua dilancarkan proses-proses saya sampai saat ini juga dan saya berharap IBS ini nanti akan lebih berkembang lagi supaya dapat diketahui banyak anak-anak sekarang untuk akan ke perkuliahan untuk akan berkuliah di situ gitu. Seperti itu aja Pak. Menurut kamu EBS nggak begitu dikenal maksud kamu? Menurut yang saya tahu itu ada beberapa yang masih belum sih Pak, tapi tidak banyak, hanya 1-2 yang IBS di mana seperti itu Pak. Tapi saya kasih tahu, oh IBS yang ada di Kemang, oh yang ada di situ, nah, baru sampingnya LPPI ya seperti itu. Jadi baru kalau saya IBS mau dikenal, nanti kira-kira apa yang harus dilakukan oleh IBS? Mengiklankan diri, mengiklankan di TV, di media, atau apa gitu? Kira-kira supaya bisa dikenal. Mungkin karena dari webinar-webinar yang sudah semakin banyak itu Pak, itu sangat membantu juga Pak untuk dikenal banyak masyarakat seperti itu Pak. Dan itu saya sangat mengapresiasi yang kegiatan sekarang banyak sekali webinar yang sangat bermanfaat begitu. Oke. Terus yang kesan-kesan yang nggak baik yang perlu diperbaiki apa kira-kira? Yang perlu diperbaiki apa ya Pak? Mungkin dari segi kalau dari ruangan seperti itu Pak, kalau yang di IBS mungkin dari ruangannya itu banyak masih coret-coretan seperti itu Pak, mungkin dari Bukan dapat di meja atau di dinding? Bagaimana Pak? Di meja atau di dinding coret-coretannya? Itu di dinding itu mungkin ada kayak ini Pak, noda seperti itu, terus nanti di kursinya juga banyak yang masih coret-coret, mungkin mahasiswa yang iseng nyoret-nyoret itunya itu kan jadi nggak bagus dan ya seperti itu aja sih Pak yang ini. Ya oke. Oke kalau demikian kita kalau nggak ada lagi yang perlu ditanyakan ya, terima kasih atas saran dan masukannya.
Kamu udah ikuti YouTube saya ada ya? YouTube saya ada ya nanti. Iya, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan EBS dan jadi alumni sekarang. Dan terima kasih juga saya sampaikan ke Pak Bani yang telah membimbing Saudari Teguh sehingga bisa sampai lulus ya. Karena kelulusan mahasiswa itu di perguruan tinggi. Dan terima kasih juga Pak Didik atas telah bersedia untuk menguji Saudara Teguh Wahyudi. Nanti itu saya sampaikan salam hormat saya ke semuanya. Mbak Ulan juga atas suksesnya mengantarkan Teguh jadi sarjana akuntansi ya. Dan akuntansi itu gelarnya S.AK ya, SAK. S.AK. SAK. Jadi terima kasih semua. Dan demikian acara sidang ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih banyak Pak Sparta, Pak Bani, Pak Dikdi. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Pak Bani, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. Jangan lupa itunya. Revisinya. Tadi revisi. Revisi 2 minggu ya, jangan lama-lama ya. Kalau 2 minggu kita batalkan ujiannya ya. Baik Pak. Ya. Kita batalkan ujiannya. Kalau udah catat di kampus tuh. Kampus itu kalau 2 minggu nanti ijazahnya bisa dibuat tuh. Kalau 2 minggu ya. Baik Pak. Siap. Segera ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Sparta, Pak Dikdi. Sama-sama Mas Pak, izin ya, Pak. Bani. Ya, sama Ya, ke Pak Dikdi.